kita ini minta ketemuan, tapi kenapa cuma gue sama Jessica doang yang turun tanpa kamera? Sekarang nih, nanti kita turun, tapi kamera tetap jangan hilang momen ya. Kamera sorot aja. Gue penasaran nih, kenapa dia minta ketemuan sama kita tanpa kamera? Ini ada yang disembunyikan pasti. Klien kita namanya adalah Vika. Vika melaporkan ke kita karena menurut dia, pacar dari ibunya atau calon suami dari ibunya bukan cowok baik-baik. Dia merasa Om Yayan ini yang tidak lain adalah cowok dari ibunya adalah penipu, playboy. Bisa jadi sebetulnya calon suami ibunya biasa-biasa aja, nggak playboy, cuman dianya aja yang nggak rela kali ibunya nikah kali ya. Tapi ya kita positif thinking aja dulu. Oke, udah ya. coba yuk. Janjiannya gimana sih? Di kafe udah deket tuh. Kita janjian dengan klien kita, Vika, di salah satu kafe. Tapi begitu kita sampai, dia tiba-tiba nggak angkat telepon gue. Dia bilang dia udah sampai di situ tadi. Tapi kita cari-cari, nggak ada. Hah? Cuma siapa-siapa? Gimana sih janjiannya? Ini janjiannya kan nggak diangkat. Ini kita nggak teleponnya. ditipu sama klien kita nih. Enggak deh, ntar tunggu dulu deh mas. Ini kenapa nggak diangkat sih? Dia nggak ada di situ. Gue telepon terus nggak angkat. Gue sampai dimarahin dong sama Mas Dia dan tim. Ini yang aneh. Nggak diangkat, kita masuk dulu deh mas ya. Kita, tim janjian dengan Vika di sebuah tempat makan. Namun sampainya di tempat makan tersebut, kita tidak bisa menghubungi Vika. Dan Vika pun tidak nampak sama sekali batang hidungnya. Sampai akhirnya, pas Ciripa masuk ke dalam, dia pengen ke WC. Mas, bentar. Apa? Kebelet pipis. Ya buruan. Balik dari WC, Ciripa bilang bahwa dia kayak bertemu dengan ibunya dari Vika. Dia lagi di jalan kali mas. Itu tuh bukan ibunya. Siapa? Ibunya siapa? Apaan sih kecil pak? Itu yang ada di foto itu. Ibunya siapa? Ada Vika. Saya tanya sama Ciripa, lo yakin nggak itu adalah ibunya Vika? Kita janjian sama Vika bukan sama ibunya kan? Iya sama Vika. Terus kenapa ada ibunya? Itu ibunya bener apa bukan sih? Kayaknya sih. Hah? Kayaknya sih. Lu jangan mengada-ngada dong. Kita bingung dong, kalau emang itu adalah ibunya Vika, ngapain ibunya Vika ada di tempat makan tersebut? Iya kan? Padahal kan kita janjian di tempat makan itu bukan sama ibunya Vika. Kita janjian sama Vika, yang justru kita ingin menyelidiki ibunya Vika dengan pacaran itu. Maaf, ibunya Vika. Mana dia? Kita juga lagi nyariin Vika. Tapi ibunya Vika benar. Betul. Nah, ibu ngapain nangis di sini? Vika nggak pulang-pulang. Sudah berapa hari dia? Dan ternyata betul, itu adalah mamanya Vika yang akan kita selidiki. Dia justru bilang ke kita kalau Vika sudah tidak pulang ke rumah. Dia nyari-nyari Vika. Ibu berantem sama Vika gara-gara apa? Kamu ikutin saya dari tadi. Enggak, di sini kita nyari Vika di sini, Bu. Saya nggak tahu Vika berada di mana. Ibunya pun marah. Dan akhirnya dia pergi keluar, namun dia meninggalkan sepucuk kertas di atas meja. Tepatnya bukan meninggalkan sih, ketinggalan. Ini apa ya? Surat pemesanan kendaraan. Nita. Si Bitung. Motor. Pas kita keluar dari situ, tiba-tiba Vika nelfon Jessica. Dia nyariin kita, katanya dia sudah ada di depan tempat makan tersebut. Iya kita di sini tempat yang lo kirim ke gue tuh di sini. Lo mana? Kita tuh di depan. Pokoknya di depan tuh ada mobil putih lo ke situ. Kita tunggu di mobil Oh, jeruk putih. ini cepetan. Mobil putih cepetan. Dan benar saja, Vika datang nyamperin kita dan kita masih lihat ibunya sedang menunggu di pinggir jalan raya, sedang menunggu sesuatu. Vika, Ayo kak, cepetan. Tuh mama tuh cepetan mas. Ayo mama keburu naik angkot. mama kamu naik angkot. Iya ayo. coba. Iya yuk. Dan ibunya naik angkot. Kita putuskan langsung ke dalam mobil dan kita ikutin ibunya Vika. Sambil kita bertanya-tanya, Vika kemana aja dari tadi? Kita tanya ke Vika, lu kemana sih nggak bisa dihubungin dan lu malah nggak ada? Vika bilang, Aku tuh ngikutin mas, Ngikutin sih. mama aku. Ah. Dan mama aku tuh lagi sama Om Yayan. Kalau Lah, iya, misalnya mungkin- udah ngikutin mama kamu, ngapain kamu minta Minta kita datang. nah sekarang pertanyaan nih, kita tadi mama kamu sempat ketinggalan surat pemesanan motor. Maksudnya Surat apa pemesanan itu? kendaraan nih. Berarti mama kamu pesan motor.
Mama kamu beli motor buat siapa? Mama aku tuh nggak bisa naik motor, nggak bisa Hah? naik motor. Dan ini pasti buat Om Yayan. Kita ngasih tunjuk kertas pesanan kendaraan itu ke Vika. Dan Vika kaget. Ini ibu saya pesen motor buat siapa? Padahal menurut Vika, ibunya itu sama sekali nggak bisa naik motor. Jadi jelas itu motor bukan buat ibunya. Bukan buat aku dan ini juga bukan buat Mama, Mas. Itu pasti Mama diporotin sama Om Yayan, Kak. Dan aku aja minta beli motor saya kan nggak dibeliin, Mas, sama dia. Dan kita ikutin ibunya Vika naik angkot. Sampai akhirnya angkot itu berhenti di sebuah dealer motor. Dan sesampainya di dealer motor tersebut, Vika langsung melabrak ibunya. Mama ngapain di sini? Apa-apaan ini? Pasti Mama beliin Om Yayan kan? Itu Mama bukan ngapain urusan sih, kamu, Mas? urusan mama. Terserah, mama mau buat siapa aja. Enggak, Mama itu nggak bisa naik motor. Pulang. Ngapain sih, pulang? Pulang. Udah pulang. Vika bilang ke ibunya kalau Vika nggak setuju sama sekali ibunya pacaran dengan Om Yayan. Vika juga bilang ke ibunya kalau Om Yayan itu adalah bukan cowok baik-baik. Mama tuh dibohongin sama Om Yayan, Mang. Jangan sembarangan kamu ngomong. Enggak, Ma, dia itu bohong. Dia itu udah nipu Mama. Dia itu nggak pernah cinta sama Mama. Kamu aja yang ada-ada. Enggak, Ma, Om Yayan itu emang nah. Asal kamu tahu ya, kurang ajar kamu. Dia akan jadi papa kamu. Ibunya malah marah. Ibunya maki-maki Vika. Vika jangan kurang ajar ya, ngatain Om Yayan begitu aja. Dan sampai Vika bilang, pilih saya anaknya atau... Mama pilih aku atau Om Yayan? Mama akan nikah sama Om Yayan. Kamu nggak usah jadi anak mama. Kamu angkat kaki dari rumah. Ibunya malah ngusir Vika pergi dari rumah. Mama tuh lebih milih Om Yayan kan daripada aku. Mama emang nggak sayang sama aku. Vika ini emang bener-bener tahu Om Yayan ini bukan cowok baik-baik, apa memang Vika ini cuma cenderung nggak setuju ibunya nikah aja. Jadi di mata Vika nih Om Yayan ini negatif aja. Saya mau nanya Pak, jadi ibaratnya ibu tadi mau beli, mau ganti motor. Iya. Motor yang mana Pak yang mau dibeli Pak? Ini, oh ini lebih murah. Oh berapa ini Pak? 26.300. Apa? Nggak salah, Pak. Aku aja minta beli motor second 5 juta nggak dikasih. Dan Vika pun kaget. Hah? 26 juta? Ini mau gantian lebih mahal justru. Kita pikir pengen lebih murah dong. Ternyata malah motor yang lebih mahal, 26 juta. Tahu nggak Bapak ini buat siapa Pak motor Pak? Nggak tahu, katanya mau buat apa namanya, pokoknya suka aja lah. Pak tadi waktu di depan Bapak ngomong, katanya tadi Ibu bilang katanya ganti namanya Pak Edi. Balik nama, Balik nama. Pak? Ya, Pak Edi. Siapa lagi Edi? Loh berarti bukan buat Pak Yayan. Enggak, itu pasti buat Om Yayan, Mas. Tapi namanya nama Edi. Nama Edi. Sedangkan Vika bersikeras yakin bahwa motor itu untuk Pak Yayan, Om Yayan, pacar ibunya. Tapi petugas dealer motor tuh masih lihat ini dilakukan perubahan nama untuk Om Edi, Pak Edi. Kita berpikir jangan-jangan ibunya punya pacar lagi namanya Pak Edi. Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Mas kita tanya aja alamatnya Mas Edi di mana pengirimannya. Di mana alamatnya Mas Edi pengirimannya? Dan dari petugas dealer motor tersebut itu kita pun mendapatkan alamat yang namanya Pak Edi. Alamat di mana motor itu harus diantarkan. Oke, sekarang kita akan menuju ke rumah Pak Edi yang tadi dikasih alamatnya sama dealer motor. Kita penasaran nih ya, mama kamu beli motor, mesen motor atas nama Pak Edi. Pertanyaannya siapa Edi ini? Aku nggak pernah tahu yang namanya ini. Pokoknya aku taunya itu pasti buat Om Yayan. Lalu karena alamatnya jauh di Cibitung Cikarang, kita nyuruh Ciripa aja untuk pergi ke sana duluan. Kita makin penasaran dengan yang namanya Edi. Makanya Mas Uya menyuruh saya untuk datang ke rumah Mas Edi. Permisi Bu. Assalamualaikum. Pak, maaf, ini rumahnya Pak Edi bukan? Iya, betul. Sementara kita memutuskan untuk datang ke kantornya Om Yayan. Oke, sekarang kita udah di depan kantornya Om Yayan ini. Benar. Ayo, Mas. Ayo cepetan.
Tunggu dulu, kita tunggu Ciripa dulu, kita tunggu kabar Ciripa dulu. Emang Om Edi itu siapanya Om Yayan, Mas? Udah lo tenang aja, udah Jangan duduk turun dulu. dulu, kita udah harus dapat informasi dulu. Edi itu sama Yayan sama apa enggak? Maaf Pak, saya dari dealer motor Pak. Dari motor. Iya, Mau ngapain Pak nih? mau survei Pak. Survei? Iya. Survei apa itu? Iya, saya survei untuk pengiriman motor Pak. Dari si Yayan maksudnya ya? Iya Pak. Enggak, si Yayan ada ngilangkan motor saya. Oh berarti Itu memang udah betul itu orangnya itu. Di Mau- toko dia, udah ngilangin motor. Yayan yang ngilangin motor Bu. Iya. Dan sesampainya di sana, saya kaget. Ternyata Yayan itu membeli motor untuk mengganti motor Edi yang itu. Besok datang udah pasti motor kemarin. Iya, besok datang Pak. Itu Udah udah dibayar. Udah dibayar semua, udah lunas Udah, semua, Bu. ada. Kami tidak ada mau berurusan lagi sama dia. Kamu kalau mengantar kereta sini, yang penting udah lunas. Iya Bu. Ya, betul ya? Iya. Ya betul ngomongnya. Iya Bu. Mas. Jangan iya aja. Baik. Kita nungguin Ciripa, kita nungguin kabar dari Ciripa. Apa kata Ciripa tentang kalau kayak gitu? Mas, kok di sini? Ya enggak, ini ke depan kantornya Om Yayan, lu masuk dulu. Sini ke sini, Di sini sih. Ya udah masuk aja, lu mau masuk dulu. Tadi lu udah ke rumah Om Edi? Udah. Pak Edi ini sama Pak Yayan sama nggak? Enggak beda, ternyata beda. Jadi Pak Edi ini ternyata adalah orang yang motornya pernah dihilangin sama Yayan. Oke, artinya dari cerita Ciripa kita sudah bisa menyimpulkan atau membuat suatu kesimpulan bahwa Pak Edi ini motornya dihilangkan oleh Om Yayan, di mana Om Yayan harus bertanggung jawab atas hilangnya motor Pak Edi, dan Om Yayan memanfaatkan ibunya dari Vika untuk mengganti motor yang dihilangkan Pak Yayan. Oke, sekarang kita udah ada di depan kantornya Om Yayan. Lo mau ngapain sekarang di sini? Kita tuh mau bawa Om Yayan untuk ketemu Mama, Om. Mau ngapain? Kalau sampai ketemu Mama mau ngapain? Mau ngomong apa? Pokoknya jemput dia gitu. Tuh, itu Om Yayan, Om. Itu Om Yayan. Kakak. Ayo Jessica temenin, Jessica temenin. Kamera turun, kamera turun. Saya putuskan Jessica dan Vika untuk masuk ke dalam. Om Yayan, Om tuh nggak usah pura-pura lagi deh. Aku udah tahu kebutuhan Om. Om pokoknya harus ikut ke tempat Mama. Om harus ngakuin semua kesalahan Om. Saya dari dalam mobil melihat ini ada keributan apa nih di depan kantor Om Yayan. Om nggak usah genit-genit lagi deh. Aku nggak suka sama Om. Pokoknya aku nggak suka. Kan dia emang genit Kak. Gue agak sebel nih ngeliat gelagatnya Om Yayan. Kelihatan banget kalau dia tuh om-om genit. Ada apa ya, Mbak? Iya, yang Om gak usah pegang-pegang. Pokoknya Om harus ikut ke tempat Mama. Maksudnya Om apa ya? Udah deh, nggak usah nyelak lagi Om. Pokoknya Om harus ikut untuk ngakuin semuanya di depan Mama. Aku nggak suka Om hubungan sama Mama aku ya. Tapi gue juga digenitin sama dia. Pegang-pegang gue lah. Pakai mau meluk segala coba. Gue heran deh. Kenapa sih mamanya Vika mau sama cowok kayak gitu? Udah gini aja. Kita ngomongnya di rumah aja. Nanti kita bicarain lagi ya. Sebentar ini lagi ada Nggak urusan. bisa dong Om, pokoknya Om sekarang. Oh, Om mau kemana? Om, nggak bisa gitu dong. Kemana sih Om? Nanti kita bicarakan di rumah. Nggak bisa, pokoknya Om harus ngejelasin semuanya sama Mama aku Om. Itu bisa pergi lu, makanya gue bilang jangan marah-marah dulu dong. Kok bisa nggak sampai pergi? Kan katanya kita mau bawa dia. Ya udah pokoknya aku minta antar dia Om gitu aja ke tempat Mama aku yuk. Nah, sekarang kamu mau ngomong apa sama mama kamu sampai tempat mama kamu? Iya, aku mau ngebilangin kalau Om Yayan itu tuh genit, dia genit sama aku. Sama Jessica aja genit ya Kak. Iya emang tadi genit banget Mas Surya Kak Ciripa. Ih, Apa mungkin mau masa gue mau dipeluk tadi sama dia? Oke, Vika marah-marah. Tapi saya lihat Om Yayan ini tenang. Dia malah justru kayak gerakan tangannya tuh kayak ingin memeluk Vika. Tapi saya masih berpikir positif. Apakah ini adalah pelukan untuk menenangkan orang yang marah-marah? Bisa jadi dong. Tapi dia manggil sayang loh ke Vika tadi Mas Surya. Biasalah sekarang masalah begini nih. Dia mau nikah sama ibunya Vika. Ya pasti dia akan menganggap anaknya juga ya sayang, ya biasa. Beda, Om, beda. Dia tuh manggilnya tuh kayak ada hasrat gitu. Nah, Dia iya. genit, Om. Tapi jadi tidak wajar setelah saya melihat perlakuan Om Yayan ini terhadap Jessica. Itu kayak genit gitu. Tanggung jawab sama mamamu.
iya. Tangan itu bukan sekedar kayak menenangkan, tapi kayak ada maksud tertentu. Saya jadi punya satu pertanyaan nih. Jangan-jangan nih, maaf ya, dugaan gue, lu melakukan ini, lu nggak setuju sama ibu lu sama om itu, karena lu jangan-jangan suka lagi sama om. Ya ampun, enggak dong om, aku itu enggak. Dengerin ya, jangan panggil gue om. Masa lu samain gue sama om itu? Ya enggak mas, maksud aku tuh, aku emang tahu Om Yayan itu kayak gimana. Aku banyak dengar dari orang-orang. Ya udah, sekarang mau kemana kita? Yuk, kita ke rumah mama kamu ya. Iya, aku minta tolong deh mas. Pokoknya aku mau jelasin semuanya ke mama aku. Ya udah yuk, sama yuk. Oke, dari situ pun Vika minta diantar ke rumah ibunya. Tapi kita tanya dong ke Vika, lo yakin nggak Vika? Tadi kan ibu lo aja udah ngusir lo dari rumah. Mama akan nikah sama Om Yayan. Kamu nggak usah jadi anak mama. Kamu angkat kaki dari rumah. Tapi Vika tetap yakin dia pengen ke rumah ibunya, pengen memberikan bukti kepada ibunya kalau Om Yayan ini penipu. Kalau Om Yayan ini bukan cowok baik-baik. Kalau Om Yayan ini bukan calon suami yang baik buat ibunya. Akhirnya Jessica bersama Vika pun turun. Saya nunggu di mobil karena jalan masuk di dalam sempit, mobil kita besar. Ini mana sih? Ini rumahnya. Sesampainya di rumah mamanya, bener dong feeling kita, mamanya nggak percaya sama dia. Ya, kamu kemana aja? Dari tadi. Ntar ma, aku pengen ngomong penting banget. Ca. Dengerin dulu aja tante, dengerin dulu. Angkat dulu lagi, ngapain lo? Udah sana pergi. Pergi semuanya. Pergi. Tante nyesel deh, tante. Enggak. Begitu sih. Itu urusan saya. Mamanya ngusir kita dari rumahnya. Udah, 5 menit aja. Gak usah ngini kita ke rumahnya lagi. Pergi. Udah kamu masuk. Tante, Enggak. Keluar dari sini. Keluar. sampai Vika mohon-mohon pun mamanya bener-bener gak percaya. Ma, sebentar aja ma, Om Yayan tuh nggak baik ma. Menurut kamu, menurut mama dia terbaik ya? Bener ma, aku nggak ikhlas sama mama nikah sama Om Yayan ma. Mama yang jalanin. Ngapain kamu kesana? Mama gak suka. Aku karena sayang sama mama. Pokoknya di mata mamanya itu, Om Yayan itu adalah orang yang terbaik buat mamanya. Orang yang gak mungkin bohong sama mamanya. Tante Om Yayan nggak baik. Kamu ngapain jadi saya usir? Pergi nggak? Nggak. Kalian pergi. Itu urusan saya. Gak usah kata-kata lagi. Oke, sekarang kita akan menuju ke rumahnya, ke kantornya ya, ke kantornya Om Yayan ya. Iya. Hari berikutnya kita memutuskan untuk datang ke kantor Om Yayan yang kemarin. Kita pengen cari tahu, ke dalam Om Yayan itu siapa dan sebetulnya orangnya seperti apa. Si Ripa, Jessica dan Vika masuk ke dalam. Saya menunggu di mobil. Mbak, permisi, Mas ada Pak Yayannya ada? Pak Yayan siapa ya? Mbak, pasti Pak Yayan ada kan di dalam? Nggak ada. Pokoknya saya mau Pak Yayan. Mbak, Mbak, dia pasti ada di dalam. Nggak enak apa Mbak? Nggak enak. Sini dia pasti ada di atas kan? Dia itu bos di sini Mbak. Enggak, kamu jangan gitu dulu. Mbak. Mbak, jangan sembarangan ya. Mbak mau dipecat, dia kan bos di sini. Di sini saya kerja di sini Mbak. Mbak, saya tahu dia itu pacar mama kan? Gawat sih. Udah jelas-jelas Om Yayan itu gak kerja di situ apalagi bos. Ini Vika malah ribut-ribut lagi di kantor orang. Kan kita malu. Enggak, Mbak sembarangan kayak gini. Enggak. Emang pimpinannya siapa namanya Mbak? Di sini namanya Opik bosnya. Yaudah gini, coba lo tunjukin fotonya Pak Yayan. Coba tanya. Enggak mungkin apa dia ganti nama di sini Opik gitu. Ini yang ini. Nih, ini gini Yang kan. ini. Oh ini mah bukan bos, ini supplier Mbak. Dan ternyata kita dapat info baru yang benar-benar mengejutkan. Om Yayan itu bukan karyawan ataupun bos di situ. Ada alamat Awas kantornya ya, Mbak. kalau banyak bohong, awas. Saya punya alamat kantornya kok. Gue coba bujuk karyawan di situ. Gue pengen tahu alamat kantornya Om Yayan yang asli itu di mana. Mbak jangan nyasar-nyasarin ya. Pokoknya kalau Mbak bohongin saya bakal datang ke sini lagi.
nggak ada untungnya kok buat dia. Waktu saya juga nggak dikasih duit sama dia. Oh, dekat sini. Oh, dekat sini. Mbak, makasih ya Mbak. Ya, makasih Mbak. Maaf ya Mbak ya. Maaf ya. Dan kita langsung menuju ke kantornya Om Yayan yang sebenarnya. Oke, jadi tadi lo masuk ke dalam, apa informasi yang lo dapat? Katanya kalau Om Yayan itu tuh dia bukan kerja Bukan bos kantoran. di situ, bukan kerja di situ. Jadi dia bukan bos di situ, bukan kerja di situ juga. Bukan. Jadi itu apa sebetulnya? Dia itu cuman supplier doang, Mas. Setelah mereka balik kita baru tahu ternyata Om Yayan itu tidak kerja di situ. Dia bukan bos di kantor itu. Dia hanya supplier. Dan parahnya, ternyata bukan hanya supplier, dia hanya yang nganter-nganter barang. Oke, sekarang kita udah dapat, udah sampai ya. Sekarang kita udah sampai di alamat ini. Oke, ini karena tempat kerjaan aslinya Om Yayan ya. Ya udah, yang mau turun siapa? Ayo, Kak. Ya udah, ya. Tidak apa teman yang Pak. Pak Dio. Mau nanya ada Pak Yayan ada nggak? Pak Yayan ada Mbak. Pak Yayan yang karyawan saya yang tukang kawin itu. Sudah menurut saya turun untuk menyampaikan kantor Yayan yang benar. Dan aku kaget di sana. Ternyata Yayan itu tukang kawin. Pasti Bapak salah orang nih, Pak. Bukan, saya nggak salah. Pak Si Yayan Yayan kan udah lama kerja di sini. Jadi saya tahu Gimana ciri-cirinya? orangnya yang tinggi, gemuk gitu. Enggak, lo udah punya fotonya nggak sih? Coba juga dengan Coba Pak. Ini benar orangnya. Wah, kita kaget banget dong. Kalau tukang kawin, artinya istrinya tuh banyak dong. Bapak nggak bohong kan, Pak? Mama Saya nggak bohong. Tipu berarti sama dia, Pak. Malah ini kan, Mau dibeliin motor sama mama saya. nah itu malah kemarin dia cerita sama saya. Kenapa Pak? Dia katanya mau kawin sama janda kaya katanya. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Saya mau cari di mana Pak Yayan. Pak Yayan baru keluar, Mbak. Udah deh, Bapak nggak usah bohong deh. Saya bawa kamera nih ya, Pak. Mbak, buat apa saya bohong sama Mbak? Dan saya Ya, tidak Pak, gimana sih menutup-nutupin. Bapak nggak saya ini anaknya, Pak. Dia mau nipu mama saya, Pak. Enggak gini aja Pak, kalau emang Bapak emang nggak tahu ya, nggak tahu Yayan, emang di sini nggak ada Yayan, boleh nggak saya minta alamatnya Pak Yayan aja? Oh, boleh, boleh. Rumahnya Mas, Pak boleh. Yayan gitu Bapak tahu Ya, nggak? ya, boleh. Ya udah, kalau gitu saya minta alamatnya Pak. Alamatnya sini, nomor rumahnya ini. Iya, iya. Ini ada nomor teleponnya juga ini. Oh iya iya. Awas ya, Pak. Pokoknya kalau sampai terjadi apa-apa sama mama saya, Bapak. Saya juga udah muas sama yang namanya si Yayan itu, Pak. Nanti kalau ada masalah kayak gini kan toko saya jadi sepi, mending saya pecat nanti anaknya itu. Pak, maaf ya, Pak. Ya, ya, ya. Maaf ya Pak ya. Dan dari tempat kerja Yayan tersebut kita mendapatkan alamat yang katanya itu adalah rumah dari Om Yayan. Langsung kita menuju ke sana. Assalamualaikum Bu. Boleh tanya nggak Bu? Ibu tahu nggak alamat ini? Ini soalnya banyak gangnya, banyak RT-nya, kita bingung. Ibu kenal Pak Yayan? Tahu sih, tapi nggak begitu kenal. Oh, tahu tapi nggak begitu kenal. Oke, ini rumahnya di mana Bu? Itu di situ. Yang mana Bu? Iya, di situ yang kedua. Rumah kedua. Oh, ini rumah kedua. Oke. Yang bener Bu di situ. Yaudah, ayo Mas, cepetan. Ayo. Tapi Pak Yayannya nggak begitu kok. Ibu kan deket cuma 2 rumah, tapi kok nggak begitu kenal. Kenapa Bu? Orang luar sih Pak Yayan, tapi bininya doang paling sering bergaduh-gaduh. Saat kita tiba, kita sempat tanya sama seorang ibu-ibu penjaga warung. Kita tanya, kenal nggak dengan Pak Yayan alamat ini? Dia bilang katanya, oh Yayan rumahnya di situ, 2 rumah dari sini. Kita tanya, Yayan tuh orangnya gimana? Menurut ibu itu, dia nggak terlalu kenal karena dia jarang bergaul Pak Yayan ini. Tapi bininya sih sering beli gado-gado di sini. Nah, bininya. Oh jadi di sini Bu? Iya, tapi Pak Yayan ada 3, Hah? 1 doang. Tunggu nih Yayan yang mana? Katanya di kampung ini ada 3 nama Yayan. Loh, kita jadi ragu lagi nih. Ini Yayan yang dimaksud sama nggak dengan Yayan yang dimaksud warga?
Oh, di sini di kampung ini nama Pak Yan ada 3. Ini ibu lihat bentar, yang ini bukan. Oh iya. Yang ini Iya benar. benar. Ini yang di sini. Istrinya, Iya. yang ibu bilang di sini. Iya, tapi jarang keluar Pak Yayangnya, istrinya Tapi dong. masih sama istrinya dia. Masih, ya. Kurang ajar. Nah, ayo dong Mas, cepetan Iya, buka. makasih Bu. Assalamualaikum. Mesti. Assalamualaikum. Ini ada apa ya rame-rame? Maaf, Bu. Ibu. Oh iya, ada apa? Tapi kok rame-rame gini ya? Iya. Ini rumah Pak Yayan. Iya betul. Ibu ini siapanya ya, Bu? Saya istrinya Yayan, kenapa? Langsung aja kita masuk ke rumah yang dituju tadi. Kita ketok, keluarlah seorang ibu-ibu dan aku istri Om Yayan. Ibu tahu nggak, Oh Yayan itu tuh mau nikah sama mama saya. Gak mungkin suami saya mau nikah sama mama kamu. Mau kamu aja yang nyuruh suami saya. Terjadilah perdebatan antara orang yang mengaku sebagai istri Om Yayan dengan Vika. Dua-duanya sama-sama keras. Sekarang saya tanya, umur mama kamu berapa? 50. Gak mungkin suami saya mau nikah sama nenek-nenek ya mama kamu itu ya. Oh, Yayan itu suami ibu? Iya, memang suami saya saya mas. Ya, dan nggak mungkin dia ngapa-ngapain. Ya iyalah, saya tahu suami saya kayak gimana kok. Pokoknya kalau ibu nggak percaya, saya panggilin nih mama saya. Udahlah mbak, saya nggak mau tahu urusan lagi. Udah mbak. Bu. Mau apa lagi mbak? Kalau mbak nggak mau pergi juga dari sini, saya panggilin satpam ya. Iya. Sama Om Yayan. Sekarang mbak pergi dari rumah saya. Ya, Bu. Jangan ganggu Ya, rumah maaf, saya Bu. lagi. Semua pergi. Maaf ya, Mbak. Akhirnya Vika memutuskan untuk menelpon ibunya, mengundang ibunya untuk datang ke situ. Vika sudah memesankan taksi online untuk ibunya agar datang ke situ. Tampaknya Vika ingin membuktikan ke ibunya kalau inilah Om Yayan yang katanya dicintai dan dibangga-banggakan oleh ibunya sebagai pacarnya atau calon suaminya. Ternyata udah punya istri. Ngapain nih mama kesini lagi? Ya udah, ngapain lagi? Mau ngapain lagi kita? Nggak mungkin. Benar, Ma. Aku Mas, iya itu rumah Yayan. Iya benar, Ma. Itu dia masih ada Ayo istrinya, kita Ma. samperin. Dan ibunya pun datang akhirnya. Ibunya masih tetap tidak percaya. Assalamualaikum. Ada apa ibu? Kita datang lagi. Saya nyari. Kamu ngapain lagi ke Ini sini mama mbak? saya biar ibu percaya. Oh, jadi ini nenek-nenek yang ngaku-ngaku pacar suami saya. Setelah kita ajak masuk ke dalam, kita ketok lagi rumah tersebut, wanita tadi keluar lagi dengan marah-marah. Ngapain lagi kalian kesini? Emang kamu siapa? Saya istri saya Pak Yayan. Jangan percaya. Kok nggak percaya sih? Yang ngaku sama saya duda. Terjadilah perdebatan antara wanita yang mengaku istrinya Om Yayan dengan ibunya Vika yang sama-sama mengaku pacarnya Om Yayan. Suami saya tuh setia ya Bu ya sama saya. Nggak mungkin dia mau pacarin ibu yang udah nenek-nenek, udah keripuk kayak begini. Harusnya ibu tahu diri dong Bu. Ini kalung ada di dada kamu. Hah? 2 hari yang lalu saya beliin untuk mas kawin saya. Oh, nggak usah pegang-pegang. Ini suami saya udah ngebeliin saya 2 hari yang lalu. Gak usah pegang-pegang Bu. Gak usah pegang-pegang ya Bu. Gak usah pegang-pegang. Sabar, Bu. Buka. Ibu nggak percaya dia nikah? Nggak. Oke, ada nggak bukti kalau ibu? Ada, saya ada Coba bukti. buktinya. Saya nikah 1 tahun lalu. Mana Ya. buktinya? Ibu saya ambil buktinya. Ibunya Vika tetap nggak percaya kalau dia adalah istrinya Om Yayan. Sampai wanita tersebut masuk ke dalam rumah dan membawa bukti sebuah foto pernikahan. Ini ya Bu ya, saya kasih tahu ke Ibu. Ini foto pernikahan saya dan suami saya. Nah, saya mau lihat. Saya mau lihat dulu. Ya, sabar dulu. Ya sabar, Bu. Sabar dulu, Bu. Saya juga mau lihat. Tuh, lu lihat tuh ya, foto gue sama suami gue yang jangan kurang ajar ya. Ibu yang kurang ajar, Iya, kamu iya, pernah iya. tolong gue. Ya. Tuh, Ibu lihat tuh, benar gak tuh suami saya sama saya? Saya tuh nikah 2 tahun yang lalu, Bu. Bukan, Ma. Bener kan? Om Yayan itu tuh Udah ya, nggak baik. baik. Gak usah ganggu-ganggu suami saya lagi. Bu.
Tolongin dong, tolongin. Dan setelah melihat bukti foto pernikahan wanita tersebut dengan Yayan, ibunya pun diam, ibunya pun kaget dan pingsan. Kan gara-gara ibu, mama saya jadi kayak gini. Kok gara-gara saya? Mana tanggung jawab suami lo? Pokoknya saya nggak terima kalau mama saya diginiin. Biarin, nanti saya akan saya bakal nuntut ibu ya. Saya nggak terima kalau mama saya kenapa-napa. Tuntut saya juga akan nuntut balik ke Mbak. Dan saya akan cari Om Yayan. Balik lagi di Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Oke, sekarang ibu memutuskan buat ikut membuktikan. Ikut kita pengen membuktikan bahwa benar-benar apakah Yayan ini, calon suami ibu ini, playboy atau tidak. Ya, saya memang mau ikut. Saya pengen lihat buktinya sendiri. Hari berikutnya pun tiba. Ibunya Vika pun akhirnya percaya sama Vika dan kita. Dia percaya kalau Yayan, calon suaminya itu ternyata adalah bukan cowok baik-baik banget. Oke, sekarang kita sudah ada di tempat kerjaannya Yayan ya. Masa Yayan kerja di sini sih? Iya. Yayan kerja di Kerja sini. di tempat lain. Enggak, Ma, aslinya tuh dia kerja Di sini. Jadi Kemarin karyawan. Vika anak tante udah melihat, udah membuktikan. Dan ini adalah tempat kerja sebetulnya. Cuma karyawan. Nah, nanti Jessica, lu akan pancing. Dia kan kemarin kan genit sama lu, sempet genit sama lu. Iya. Coba lu pakai baju bebas. Kita akan lihat dia terpancing apa enggak. Gue lagi-lagi diutus nih sama Mas Tuya untuk jadi penggoda. Oke, gue coba profesional. Ya udah gue siap-siap, gue ganti baju, gue turun ke tempat dia kerja. Sore. Ini Mbak Cantik yang kemarin ya? Yang ATP itu ya? Mbak Jenny. Terpancing. Om Yayan pun menggoda Jessica. Dia kenal ke Jessica. Kamu yang kemarin datang kan? Kalau aku sih bukan punya Vika, gampang banget. Mungkin Mas aja. Jessica, kamu bilang aja kalau kamu habis kesel diputusin sama pacar kamu. Kayaknya lagi ada masalah ya. Kok tahu sih Mas? Kelihatan dari mata cantiknya kelihatan begitu. Gue ajak ngobrol, gue coba ngarang cerita, gue habis putus lah. Gue berantem sama pacar gue, dia malah mau menghibur gue. Dia ngajak gue makan siang. Gue ajak aja dia langsung naik ke mobil gue. Untungnya dia mau. Dan di mobil gue itu udah disiapin GoPro. Mbak mau kemana sih sebenarnya? Terus? Udah ikut saya. Kemana Mas? Kita makan aja yuk. Waduh, ngecek lu yang makan, ngecek makan. Mana dia tuh? Kemana? Ibu mau kemana sekarang? Ibu jangan turun, ibu jangan turun, ibu nanti malah ketahuan ibu. Gimana sih kamu malah turun? Kamu jangan halangi saya. Jangan halangi saya kamu. Kenapa ibu? Loh, ibu kan itu kan nanti jadi ketahuan ibu. Nama Kamu nggak tahu rasanya saya sakit hati. Itu kan orang kita. Uang saya sudah habis sama dia. Tadinya gue takut nih di dalam mobil, ini gue cuma berdua dengan Om Yayan yang jelas-jelas dia tuh genit. Tapi ya gue coba untuk tenang, gue coba untuk merayu dia, gue coba ngulik informasi dari dia. Ya boleh deh kalau buat Mbak Cantik sih sama tadi. Jessica, lo belaga-belaga nggak ngerti aja masalah kemarin apa ya. Lo justru nanya, sebenarnya masalahnya apa sih gitu. Iya dia, emang apa sih masalahnya? Masalahnya gini loh Mbak Cantik, sebenarnya tuh aku tuh pengen dinikahin sama si Vika. Sama ibunya. Nah dia membalik-balikan cerita berarti kan? Iya. Kan? Dia bilang justru ke Jessica, ibu yang pengen jodohin jodohin anaknya. Jujur sih saya nggak suka karena bukan tipe aku sih Mbak dia. Emang tipenya Mas Yayan tuh kayak apa? Ya, kayak yang di sebelah aku ini yang nyetir kayak Mbak Cantik. Gombal banget di dalam mobil, bener tangan Jessica dipegang. Dia digombalin habis, wah bener. Genit banget deh, ringan tangan. Gue udah kesel banget kalau bukan gue lagi kerja nih. Udah gua... Mbak Cantik, aku boleh pinjam tangan Mbak Cantik. Ini pas dia nawarin soal bisnis nih, gue udah ngerti nih arahnya. Karena Om Yayan itu, kalau gue baca, selain dia genit, dia itu juga tukang porotin cewek.
Saya ini kan bisnisnya banyak. Bagaimana kalau Mbak Cantik ini ikut bisnis sama saya? Gampang kok. Mbak Cantik cuma modal 1 juta, tapi dalam 1 bulan nanti Mbak Cantik bisa dapat 25 juta. Hah, hanya dengan 1 juta rupiah, terus bisa dapat 5 juta gitu? 1 juta dapat 5 juta hari gini. Bohong, uang dari mana dia? Orang keluarganya miskin juga. Modal semua dari saya. Sekarang ibu baru tahu kan? Ya, ibu baru sadar kan? Jessica pun ditawari sebuah bisnis. Wah, ini modus lagi nih. Namun untuk menyakitkan Jessica, dia kayaknya berusaha untuk mengambil hati Jessica. Dia menawari Jessica untuk belanja. Akhirnya dibawalah Jessica ke sebuah distro. Ngapain sih, Mas? Ya nggak apa-apa lah buat Mbak Cantik. Iya deh, makasih ya. Oh, dibukain pintu. Princess, princess. Iya nih Mbak Cantik. Semuanya tinggal Mbak Cantik pilih. Ini tinggal pilih aja nih. Tinggal pilih aja. Semuanya boleh. Khusus buat Cantik. Apalagi yang kamu ambil semua yang Mbak Cantik. Wah, ibu pasti nggak pernah play-play gitu kan? Iya beneran. Mas jangan panas versi saya ya mas. Ya nggak panas, emang panas. Ibu pernah di play-play kayak Jessica nggak? Pernah nggak? Ya tenang aja dia masih muda. Kok bagusan rambut siapa Bu sama itu Bu? Dan bagusan Jessica. Ya itu sadar. Nah itu tahu kalau bagusan rambutnya ya bagus dia yang belai. Tahu saya salah, tapi mas jangan pada menghina saya. Ini harganya kayak kurang cocok deh. Mas, minta tolong Mbak Cantik ada harga yang lebih mahal aja nggak? Tolong kasih. Wah, ini bener-bener sombong banget nih Om ya. Dia minta gue untuk milih yang lebih mahal. Ya udah, gue pilih aja semuanya. Begitu keluar dari distro, gue kaget banget. Tiba-tiba ada satu cewek marah-marah minta dia pulang dan ngatain gue pelakor. Tadi gue udah ngikutin lo dari tadi. Hah? Saya percaya sama aku. Enggak. Itu bukan orang kita. Enggak, serius enggak. Lu pelakor lu ya. Lu pelakor lu ya. mulutnya ya Mbak ya. Jessica, Kayak nggak ada Jessica, Jessica, Jessica lo dilabrak tenang tuh, tuh Mas. Mas. Jessica, ini bukan orang kita, ini bukan tim kita. Kita sama-sama bingung loh. Ini cewek siapa? Ini bukan tim kita, bukan bagian dari kita. Ibunya Vika pun makin serius, dia pengen turun, pengen ngelabrak Yaya. Dia pergi. Dia pergi mana itu? Dia pergi. Lu ya, bener-bener lu ya. Sampai akhirnya cewek tersebut mengajak Yayan pergi, menarik mereka pergi. Lalu kita turun tapi telat, mereka keburu pergi. Dan kita tanya Jessica, itu siapa? Nggak tahu. Jessica, Iya Mas Wif. siapa sih? Gue nggak ngerti. Kayaknya itu. Gue Tadi dia ngomong apa aja sih? Dia ngomong. Sabar tante. Itu kayaknya istrinya deh. Tapi gue nggak yakin sih. Soalnya dia dijewer pulang, disuruh pulang. Udah gitu doang. Tapi siapa tadi? Belanja sama kamu. Iya nih beneran dibelanjain loh Mas. Kamu mau tahu ini pakai uang saya. Kalau saya lihat dari kamu tuh ngerayu-ngerayu terus ngapain? Tahu nggak? Ya kalau gue lihat tadi emang lu beneran sama Jadi gue. Yayan, lo yang gede sih. Beneran lu yang Baru juga dibeli gitu. Dan gue sebel banget nih sama Mas Wi ya. Masa gue dibilang doyan sama Om yang bener aja dong nih. Gue udah coba profesional nih. Malah gue yang dikatain. Ini gue lain kali gak mau jadi model lagi nih. Ya elah bercanda itu doang mah haram. Lain kali gak mau lagi deh. Ya ngambek. Kunci mobil gue mana tadi? Ya ngambek. Saya sempat bercanda sedikit sama Jessica. Saya bilang ke Jessica, emang lu yang dingin kali. Saya cuma bercandain, Jessica ngambek. Dia malah marah sama saya. Dia pergi ke mobil. Halo Jessica. Kenapa? Ya jangan ngambek, bukan bercanda Jess. Pokoknya lain kali kalau Mas Rio suruh Jessica gitu modal lagi, Jessica nggak mau lagi. Ya iya, nggak bercanda. Ya ampun, biar nggak tegang Jess. Ya maaf, minta maaf. Tapi saya telepon Jessica, Jessica lo harus profesional. Kita pergi ke rumah yang kemarin, yang istrinya Om Yayan. Siapa tahu Om Yayan ada di situ. Lo ganti baju kita ketemu di sana ya. Naik mobil lo aja. Tibalah kita di rumah yang kemarin. Masuk kita ketok dan ternyata keluar lagi wanita yang kemarin. Dia marah-marah lagi. Ngapain kalian ada di sini? Sampai akhirnya ya dia mengambil gelas dan nyiram ibunya.
Dan kita pun diusir. Dia bilang dia nggak salah. Dia malah nyalain kita yang udah masuk pekarangan rumahnya dia. Dia berhak untuk ngapain aja. Sekarang ibu pergi dari rumah situ. Pas kita diusir tiba-tiba Yayan muncul. Mas, kamu ngapain rumah di situ? Mas, jawab. Kedua ini siapa, Mas? Dia nyari-nyari kamu ya? Saya nggak kenal mereka. Jangan bohong lo ya. Jangan bohong kamu, Mas. Yayan nggak bisa ngomong apa-apa karena dia diserang oleh wanita yang mengaku istrinya, diserang oleh Vika, diserang lagi oleh ibunya Vika. Dia pusing. Kamu cerita ini siapa? Aku butuh penjelasan kamu sekarang. Sebentar sayang, sebentar. Enggak ada sebentar. Namun akhirnya keluar sebuah pengakuan dari mulut Yayan. Dia tidak benar-benar mencintai ibunya Vika. Aku tuh sebenarnya kenal sama ibu Mita ini sebagai teman aja. Kamu pernah mau nikahin ibu ini? Sebenarnya nggak mau nikahin. Tuh, ya Bu, ibu dengar dari mulut suami Oke. saya. Terus kamu manfaatin saya. Terus kamu manfaatin saya. Dia jujur sama istri dan dia cerita bahwa dia menghilangkan motor temannya. Oh mungkin motornya Pak Edi yang kemarin. Dan dia harus bertanggung jawab untuk ganti motor tersebut. Ibu nggak tahu kalau dia ngilangin motor. Enggak sama sekali saya Oke, nggak tahu. saya mulai ngerti. Jadi kamu ngilangin motor teman kamu sama Pak Edi suruh ganti. Terus ibu ini mau beliin kamu motor. Ini kamu manfaatin ibu sama anaknya nih. Dia bilang sih dia mau beliin motor ke saya, tapi asalkan sayanya mau nikahin. Kamu janji mau nikahin saya, tahu? Dan akhirnya karena ibunya Vika menawarkan motor, dia akhirnya mendeketin ibu. Tapi menurut Om Yayan, dia tidak ada maksud sama sekali untuk nikahin ibunya Vika. Ibunya Vikanya doang kayaknya kebaperan. Mas, sekarang saya tanya, ini kalungnya waktu kamu kasih 2 hari lalu sama saya, ini kalung dari mana, Mas? Sebenarnya sih kalau itu sih dari ibu itu. Oh, ternyata ini kalung pemberian dia. Oke, saya balik sendiri kan? Apalagi yang kamu saya kasih dari motor? Balikin. Nih, saya balikin ini kalung. Motor, berapa harga motornya? 26 juta. Oke, nanti saya bayar uang motornya ke ibu. Akhirnya emang betul ternyata itu adalah istri Yayan. Dia nanya sama kita, berapa utangnya? Sekarang